Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat resep bika Ambon tanpa oven takaran sendok. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci lalu masukkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram. Kemudian tambahkan dengan 5 lembar daun jeruk. Ini sudah saya buang tulang tengahnya agar nggak pahit ya. Jangan lupa untuk dicuci bersih dahulu. Lalu tambahkan juga dengan 2 batang serai yang sudah dicuci bersih, potong-potong lalu geprek. Kemudian tambahkan dengan 4 lembar daun pandan, cuci bersih kemudian potong-potong seperti ini biar nggak terlalu panjang dan berantakan ya. Lalu tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, lalu tambahkan dengan 325 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini saya pakai 2 bungkus santan kara dan ditambah dengan 195 ml air biasa atau sekitar 19,5 sendok makan. Selanjutnya ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk diaduk dulu agar kunyitnya merata. Setelah mulai mendidih seperti ini, kecilkan api lalu aduk-aduk terus agar santannya nggak pecah ya. Lalu matikan api kompor, kemudian ini diangkat. Selanjutnya saring rebusan santan, kemudian ini disisihkan dulu dan biarkan sampai sedikit hangat ya. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung sagu atau sekitar 20 sendok makan. Untuk takaran sendoknya, setiap sendoknya seperti ini. Peres agak cembung dikit sebanyak 20 sendok makan. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras ketan, 1 sendok teh ragi instan. Lalu ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan rebusan santan ke dalam bahan tepung. Pastikan ini sudah benar-benar sedikit hangat ya. Kemudian aduk hingga adonannya licin dan halus. Kemudian tutup rapat adonan menggunakan kain bersih. Lalu ini didiamkan selama 20 menit ya. Langkah yang selanjutnya, siapkan wadah lagi lalu masukkan 3 butir telur. Ini saya pakai telur ukuran sedang. Lalu tambahkan dengan 7 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili. Kemudian ini diaduk hingga gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, ini disisihkan dulu. Setelah 20 menit buka tutup adonan. Lalu ini adonannya sudah mulai berbusa, jadi diaduknya sudah semakin sedikit berat ya. Ini diaduk hingga tercampur merata. Bisa dilihat ada gelembung-gelembung udaranya. Selanjutnya masukkan kocokan telur dan gula tadi ke dalam adonan. Kemudian aduk sebentar. Buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video Umi yang belum subscribe, bantu subscribe ya agar channelnya Umi ini semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe dan like, Umi ucapkan terima kasih. Lalu tambahkan dengan 50 gram mentega cair.
Jadi 3 sendok makan mentega utuh, kemudian dicairkan. Untuk mengaduk adonan yang berbahan mentega cair, pastikan benar-benar merata ya. Jangan sampai masih ada mentega cair yang masih menempel di bagian dasar adonan ataupun di sisi-sisi adonan. Selanjutnya, tutup adonan menggunakan kain bersih dan diamkan selama 60 menit atau 1 jam ya. Setelah 1 jam buka tutup adonan, ini adonannya sudah semakin berbusa banyak ya. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Jadi setelah didiamkan selama 60 menit ini mengembang ya. Semakin banyak buih dan diaduknya semakin berat. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya olesi margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis juga. Loyang yang saya pakai ini diameternya 18 cm. Boleh juga menggunakan loyang segi 4 ataupun loyang segi panjang ya. Lalu masukkan adonan bika ambon ke dalam loyang. Selanjutnya, hentak-hentakkan adonan sebentar saja agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan bika ambonnya ini bisa keluar ya. Sebelumnya, Umi sudah panaskan teflon selama 10 menit menggunakan api yang sangat kecil karena ini judulnya tanpa oven ya. Jadi saya manggangnya menggunakan teflon. Masukkan loyang yang berisi adonan bika ambon. Dan ini jangan ditutup dulu, kita biarkan saja kurang lebih selama 15 menit hingga adonannya berbusa atau mendidih sedikit ya. Api yang Umi pakai seperti ini, kecil banget, jadi apinya nggak menyentuh bagian dasar teflon sama sekali. Boleh juga tungkunya itu ditumpuk ya, jadi ditingkatkan seperti itu. Atau mungkin juga mau dialasi menggunakan seng atau loyang bekas juga boleh, agar nggak gampang gosong ya. Setelah 15 menit berlalu, ini adonan bika ambonnya sudah mulai berbusa. Selanjutnya, ini boleh ditutup menggunakan tutup panci stainless seperti ini dan dipanggang selama 60 menit. Kalau 60 menit kurang matang, boleh ditambah lagi sampai matang ya. Setelah 60 menit buka tutup panci. Ini sudah matang ya, bagian pinggirnya sudah mengelupas. Bisa kita tes tusuk. Kalau nggak ada bagian yang menempel di tusuk satenya berarti udah matang. Angkat dan keluarkan dari loyang ya. Nah teman-teman semuanya, ini bika ambonnya sudah saya keluarkan dari loyang, sudah mateng. Hasilnya cantik banget, warna pinggirannya kuning keemasan ya, nggak gosong. Sekarang saya mau potong bika ambonnya. Ini dari potongannya lembut banget, menul-menul gitu ya, kenyal. Resep bika ambon yang saya bagikan ini bisa kalian panggang menggunakan oven ya. Kalau dipanggang menggunakan oven itu kira-kira 30-40 menit. Kalau dipanggang menggunakan panci biasa itu yang memakan waktu sama hampir 1 jam, seperti saya menggunakan teflon tadi. Nah ini dia bika ambonnya. Seratnya cantik banget, bagus banget. Terlihat ya, membentuk serat-serat halus seperti ini. Ini lembut banget, bagian bawahnya kecoklatan, bagian atasnya kering. Walaupun tanpa di oven, hanya menggunakan api bawah, tapi bagian atas bisa kering ya. Untuk bagian dalamnya kita akan potong. Nah ini dia. Ini super lembut banget, menul banget, kenyal banget. Sekarang saya mau cobain ya. Bismillah. Ini enak banget. Berasa kita makan bika ambon yang dijual-jual di toko-toko ternama itu. Rasanya manis, gurih, kenyal, santannya berasa banget. Manisnya pas. Ini rasanya enak banget, recommended banget ya.
Bahannya irit, nggak terlalu banyak, ekonomis banget pokoknya. Buat kalian yang mau coba ya, insya Allah dijamin berhasil karena gampang banget, cuma diaduk-aduk. Ini rasanya enak banget guys, mantep banget. Lembut, kenyal, gak ngebosenin, gak enek juga rasanya. Bagian dalamnya tuh bisa dilihat ya, ini menul banget, mantep banget. Selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.